البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa sadaqa rahimahullah, ini ya. Dan beliau betul rahimahullah, alladzi yaqra'ul Qur'an bihuduri qalb. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan hati yang hadir, yaitu hatinya terfokus, wa tadabbur, dan hatinya itu betul-betul merenungkan isi Al-Qur'an tadi, isi bacaan. La syakka annahu yata'assaru bihi ta'assuran 'azima. Tiada keraguan bahwasanya dia akan terpengaruh, dia akan terkesan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tadi dengan pengaruh yang besar, dengan kesan yang agung. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, liyadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari, merenungkan, memikirkan ayat-ayatnya. Hadza bayanun lil hikmah min inzalih. Di sini penjelasan tentang hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an. Lamnya adalah apa itu? Lamut ta'lil wal hikmah. Agar atau demi, min ajli. Istilah dalam nahwunya adalah lam li ajli. Tayyib. Li tutadabbar ayatuh, agar tutadabbar ayatuh, agar ayatnya itu dipelajari. La antaqra'ahu biduni tadabbur, bukan untuk engkau membacanya, membaca kemana berarti ini, membaca Al-Qur'an tanpa mempelajarinya, wala tafham makna, tanpa engkau memahami maknanya. Li'annana law qara'nahu hakadha mastafatna min. Karena jika kita sekedar membaca begitu saja, maka kita tidak ambil faedah darinya. Al-Qur'an bukan hanya untuk dicari pahalanya saja, tapi untuk apa? Kita pahami maknanya, kita mau mencari ilmu sebanyak-banyaknya di dalamnya, kemudian juga apa? Diamalkan. Sebagaimana kritikan Muhammad bin Sirin rahimahullah kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an untuk kalian amalkan, sementara kalian jadikan bacaan Quran itu sebagai amalan. Semata-mata apa? Oh, saya sudah ngamalkan, saya sudah baca. Bukan tujuannya semata-mata untuk dibaca cari pahala, tapi tujuannya adalah untuk membimbing dalam kehidupan sehari-hari. Bukan semata-mata cari pahala 1 huruf 10 kebaikan. Lalu apa? Besoknya tetap lagi kerja di bank, besoknya lagi tetap apa? Kerja di apa itu? Bandar-bandar perjudian. Itu namanya enggak mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian apa? Ayu faedatin lil alfadin turaddiduha wa anta la ta'rifu ma'naha. Apa faedah dari lafaz-lafaz yang engkau ulang-ulang sementara engkau tidak tahu maknanya? Wala tatadabbaruha, dan engkau tidak mau merenungkan dan mempelajarinya. Makanya kita belajar tafsir bukan saya mau jadi ulama tafsir, itu urusan Allah nanti masalah itunya. Tetapi apa? Untuk kita tahu ayat-ayat yang kita baca di setiap hari itu, dan kemudian apa? Kita amalkan kandungannya. La faedah, kata beliau, kalau engkau sudah mengulang-ulang dan tidak tahu maknanya dan tidak mempelajarinya, maka enggak ada faedahnya. Al-hikmatus tsaniyah, hikmah yang kedua dari diturunkannya Al-Qur'an, waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sadar. Bukan hanya baca cari pahala, tapi sadar, selama ini saya salah dalam cara sholat, saya ini salah dalam cara berbakti, selama ini saya salah dalam cara memahami riba, dalam cara memahami harta anak yatim, dan seterusnya. Tayyib. Tadabbarul ayat mutlak, merenungkan dan mempelajari ayat ini mutlak. Liyatadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya. Wat tadzakkur bihi khasun biman biulil albabil uqala. Sementara yaitu menjadi sadar dengan ayat-ayat tadi ini khusus untuk siapa? Khusus untuk orang-orang yang memiliki mata hati, orang-orang yang berakal. Li'annahu kam min insanin ya'rifu ma'nal Qur'an wa yatadabbarul Qur'an wa yastantiju minhul fawaidal 'azimah lakin la yatadzakkar. Karena alangkah banyaknya orang yang tahu makna Al-Qur'an dan dia mempelajari Al-Qur'an dan dia mengambil hasil yang yastantij, mengambil natijah
dari Al-Quran, sekian faedah yang agung. Tapi setelah itu dia nggak sadar juga menyebutkan faedah ayat ini sekian. Habis itu dalam kehidupan sehari-hari tetap saja dia ikhtilat dengan yang bukan mahram, tetap saja dia jabat tangan dengan yang bukan mahram, tetap saja dia bekerja di tempat-tempat yang haram dan seterusnya. Nggak sadar juga dia, walaupun dia pandai. La yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang sadar dengan ayat-ayat tadi kecuali orang-orang yang memiliki mata hati. Wal albab hiyal uqul. Albab ini lub, mata hati, inti dari hati lub. Dan makna mudahnya adalah akal. Ulul albab orang-orang yang punya akal. Zakarallahu hadzal kitabal azim wa wasafahu bi annahu mubarak. Allah Ta'ala menyebutkan kitab yang agung ini dan mensifatinya bahwasanya dia itu diberkahi. Wa bayyanal hikmata min inzalih. Dan Allah menjelaskan hikmah dari diturunkannya Al-Quran, wahiyya tadabburul ayat, yaitu yang pertama untuk dipelajari ayat-ayatnya. Wasani, dan ini adalah hasil dari yang pertama, at-tadakkur, setelah dia mempelajari ayat maka dia sadar. Wa fi qawlihi liyadabbaru ayatihi biduni istisna dalilun ala anna ma'ani ayati sifat maklum. Di dalam firman Allah Ta'ala liyadabbaru ayatih, ini umum, wawul jamaah umum, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya tanpa ada perkecualian. Ini dalil bahwasanya makna-makna ayatus sifat itu diketahui. Bukan hanya orang pandai yang tahu, bahkan orang awam pun tahu, asal dia tahu bahasa Arab. Li'annaha min ayatih, karena apa? Ayatus sifat bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Bal hiya ajallu ayatil Quran, bahkan ayat sifat adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Bahkan apa? Al-Quran dari awal sampai akhir didominasi oleh apa? Ayat-ayat sifat. Ayat sifat terkadang tidak ada di dalamnya apa? Ayat fikih. Sementara ayat fikih di dalamnya hampir boleh dipastikan ada ayat-ayat sifat. Baik. Kemudian beliau mengatakan inna fiha al-khabaru anillahi azza wajalla. Jelas dia adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat sifat. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengabaran tentang Allah Azza wa Jal, wa ahkamihi wa af'alih, hukum-hukumnya, perbuatan-perbuatannya, fahiya ma'lumatun lana, maka ini diketahui oleh kita. Wa bihada naruddu ala man qala inna madhhabas salaf huwa tafwid. Dengan inilah kita membantah orang yang mengatakan bahwasanya madhab salaf adalah tafwid, yaitu sekedar apa? Menyerahkan kepada Allah. Tafwidul makna, menyerahkan maknanya pada Allah. Hanya Allah yang tahu maknanya. Jibril nggak tahu, Rasul nggak tahu, kita tidak tahu. Kalau mengatakan Rasul tahu, tapi gimana kita tetap tidak tahu? Karena Rasul menyembunyikan. Ini menuduh Rasul khianat. Berarti apa? Rasul juga tidak tahu. Kalau mengatakan Rasul tidak tahu, berarti apa? Menuduh Rasul itu jahil. Ini juga apa? Kejahatan besar menuduh seperti itu. Yang betul adalah Al-Quran memang apa? Maknanya diketahui. Dengan itulah orang menjadi apa? Menjadi sadar. Dengan itu orang mengambil pelajaran. Kenapa? Karena ayatnya diketahui maknanya. Tayyib. Kemudian apa? Fa inna hadza qaulun la yasduru illa an kadzibin anis salaf au jahilin bi madhhabihim. Karena sungguhnya ini adalah ucapan yang tidaklah datang kecuali dari orang yang dusta atas nama salaf atau tidak tahu madhab salaf. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.